Halo guys, berjumpa lagi bersama saya di channel Reza Randi. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita film horor. Film ini menceritakan tentang sekelompok remaja mencoba mencari tahu penyebab kematian teman mereka yang ditemukan dalam kondisi bunuh diri. Mereka lalu memanggil arwah teman mereka dengan menggunakan sebuah papan permainan. Arwah teman mereka memang datang dan memberitahu kalau kematiannya dia itu adalah akibat memainkan permainan tersebut. Rupanya terdapat arwah yang jahat yang akan menghabisi nyawa mereka yang memainkan papan permainan tersebut, hingga mereka satu persatu mengalami kejadian aneh hingga nyawa mereka pun terancam. Tak lupa pula saya mengingatkan kepada teman-teman, jika teman-teman suka video ini atau alur cerita kali ini, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe ya guys ya. Jika kalian ingin menerima notifikasi dari channel ini, jangan lupa subscribe channel ini. Tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dua orang anak perempuan yang sedang memainkan permainan aneh. Kedua anak itu bernama Lain dan Debbie. Ternyata itu adalah ingatan masa lalu dari Debbie waktu memainkan permainan papan Ouija bersama teman masa kecilnya yaitu Len. Ternyata di sini Debbie berniat untuk membakar papan permainan tersebut. Tak berselang lama, Debbie mendapatkan telepon dari sahabatnya bernama Len yang sudah menunggunya di luar rumah. Jadi Len ini adalah teman masa kecilnya Debbie di awal cerita yang tadi. Len berniat mampir ke rumah Debbie, akan tetapi Debbie tidak mengizinkan Len masuk ke dalam rumah, malahan menyuruhnya untuk segera pergi. Setelah menyuruh Len pergi, Debbie kembali masuk ke rumahnya. Dan ternyata papan yang tadi dia bakar kembali utuh dan berada di kamarnya. Karena merasa takut, Debbie pun mencoba memberanikan diri melihat dari lubang cermin kecil. Dan tiba-tiba Debbie kerasukan arwah jahat dan membuat dirinya melakukan bundir. Keesokan paginya di sebuah kafe memperlihatkan Len, Isabel, dan Trevor. Mereka bertiga sedang mengobrol santuy. Tak berselang lama, Len dihubungi oleh ayahnya. Sesampainya di rumah, ayahnya langsung memberikan kabar bahwa Debbie, sahabat baiknya, tewas karena bundir. Mendengar kabar tersebut, Len langsung ke rumah Debbie bersama adiknya yang bernama Sarah. Sesampainya di rumah Debbie, di sana juga terdapat pacarnya Debbie, yaitu bernama Pete. Pete membawakan bunga untuk ibunya Debbie. Len yang merasa terpukul atas kehilangan Debbie, dia pun masuk dan melihat-lihat kamarnya Debbie. Tak berselang lama, ibu Debbie pun datang dan memberikan barang-barang Debbie untuk kenang-kenangan buat Len. Ibu Debbie juga berpesan agar Len menjaga rumah ini saat mereka pergi. Pada malam harinya, Len sedang menonton kenangan dia bersama Debbie. Singkat cerita, sebelum berangkat ke kampus, Len dan Trevor menyempatkan diri untuk singgah ke rumah Debbie untuk membersihkan rumah serta menyiram tanaman. Saat sedang menyiram tanaman, Len mendengar sesuatu dari lantai 2. Sesampainya di kamar Debbie, Len menemukan sebuah papan Ouija yang biasa dia mainkan bersama Debbie. Tak berselang lama, Trevor pun datang dan mereka bergegas untuk pergi ke kampus. Sesampainya di kampus, Len menemui Pete, pacar Debbie, dan menanyakan sesuatu kepadanya. Len menanyakan, sebelum Debbie meninggal, apakah ada sesuatu yang aneh terjadi kepadanya. Pete pun mengatakan bahwa perilaku Debbie mulai berubah, dan pada saat dia datang ke rumahnya, Debbie malahan melarangnya masuk ke dalam rumah. Len pun juga mengatakan hal yang sama saat dia datang ke rumah Debbie malam itu.
Debbie juga melarangnya masuk ke dalam rumah, dan Len pun mengatakan dia belum rela kehilangan Debbie. Dan pada saat itu Len mengumpulkan Trevor, Isabel, Pete, dan juga Sarah untuk mencoba berbicara dengan arwah Debbie dengan menggunakan papan Ouija. Dan malam harinya, mereka berlima mendatangi rumah Debbie untuk memanggil arwahnya Debbie. Dan di saat mereka mulai memainkan papan Ouija, benda yang berbentuk segitiga itu pun mulai bergerak dan mulai terdengar suara-suara aneh diikuti dengan lampu rumah yang mati. Len dan Trevor pun mulai berkeliling rumah. Mereka berdua melihat kompor yang menyala sendiri. Begitupun dengan Pete saat melihat cermin, tiba-tiba dia didorong oleh sosok yang tak terlihat. Karena mulai muncul banyak keanehan, mereka pun memutuskan untuk keluar dari rumah tersebut. Dan ternyata Len membawa pulang papan Ouija tersebut ke rumahnya. Esokan paginya, saat berangkat ke kampus, Isabel menceritakan bahwa dirinya mulai mengalami mimpi buruk saat kejadian tadi malam. Begitu juga saat Trevor yang mau berangkat ke kampus, dia juga mulai diganggu oleh sosok yang tak terlihat. Di sana Trevor melihat tulisan "Hi friend". Ternyata kejadian serupa juga dialami oleh Isabel, Pete, Len, dan Sarah. Pada pagi harinya, mereka pun berkumpul dan menceritakan bahwa mereka juga mendapatkan teror. Bertuliskan "Hi friend". Len mengatakan bahwa pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan Debbie kepada mereka. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi lagi ke rumah Debbie dan memainkan papan Ouija untuk memanggil arwahnya. Mereka mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan keanehan pun mulai terjadi. Pada saat mereka bertanya, apakah ini arwahnya Debbie? Ternyata dia bukan arwah Debbie, melainkan arwah Dizzy. Len pun mencoba melihat dari lubang cermin. Tiba-tiba muncul seorang wanita yang mulutnya dijahit. Wanita tersebut menyuruh mereka lari karena ada arwah seorang ibu. Ketika Len mencoba melihat lagi, tiba-tiba ada sosok wanita yang sedang menuju ke arah mereka. Dan mereka pun ketakutan lalu bergegas keluar dari rumah tersebut. Semenjak kejadian mengerikan pada malam itu, mereka tidak lagi saling menyapa satu sama lain. Dan pada malam harinya, Len tidak sengaja menemukan flash disk milik Debbie. Len pun langsung menonton video yang berada di dalam flash disk tersebut. Di dalam video tersebut, Debbie mengatakan dia menemukan papan Ouija di atas loteng rumahnya. Dan ternyata, Debbie memainkan papan Ouija itu sendirian. Di sisi lain, saat Isabel ingin mandi, dia didatangi sosok arwah yang langsung membunuhnya di dalam kamar mandi. Keesokan paginya, setelah mendengar kematian Isabel, Len pun mengetahui bahwa ini semua ada yang tidak beres dan mencoba untuk mengakhiri ini semua. Len pun mulai membujuk Trevor agar mau kembali ke rumah Debbie. Akan tetapi Trevor sudah tidak ingin lagi balik ke rumah Debbie. Akhirnya Len pun membujuk Pete agar mau kembali ke rumah Debbie. Pete pun setuju dan mereka berdua akhirnya bergegas ke rumah Debbie. Sesampainya mereka berdua di sana, Len pun mencoba mengecek ke atas loteng rumah Debbie dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat sedang berada di loteng, Len diganggu oleh makhluk-makhluk halus yang berada di sana. Selepas itu, Len pun menemukan sebuah kardus yang berisikan dokumen-dokumen penting. Ternyata dokumen tersebut berisikan tentang sejarah keluarga sebelumnya, yaitu keluarga Ellis, dan juga kedua anaknya yang bernama Lina dan Doris Sender. Mereka pun mencari lebih lanjut di internet tentang keluarga Ellis. Mereka menemukan artikel lama yang mengatakan bahwa ada seorang gadis kecil yang hilang secara misterius, bernama Doris Sender. Ibunya lah yang menjadi penyebab menghilangnya Doris.
dan saudara Doris yang bernama Lina sedang berada di rumah sakit jiwa karena membunuh ibunya sendiri. Saat mengetahui hal tersebut, Len pun bergegas pergi ke rumah sakit jiwa untuk bertemu dengan Lina dan menanyakan tentang Doris. Di sana Lina menceritakan kepada Len kalau ibunya adalah pelantara dunia gaib dan menggunakan adiknya Doris sebagai wadah untuk arwah yang sudah mati. Lama-kelamaan ibunya pun mulai gila dan menjahit mulutnya Doris dan lalu membunuh Doris. Sebelum Len pergi, Lina memberitahukan ruang rahasia milik ibunya yang terletak di basement rumah Debbie. Di sana terdapat mayat Doris yang mulutnya dijahit. Lina menyuruh Len untuk melepaskan jahitan di mulut Doris, agar arwah Doris bisa mengusir arwah dari ibunya. Mendengar penjelasan dari Lina, Len dan teman-temannya pun bergegas mencari ruang rahasia milik ibu Lina yang berada di basement rumah Debbie. Setelah sampai di basement, tiba-tiba Trevor diserang dan diseret ke ruangan oleh arwah yang berada di sana. Pete mencoba menolong akan tetapi mereka berdua terkunci di ruangan itu. Len mencoba menolong tetapi Pete menyuruhnya untuk lanjut pencarian. Akhirnya Len dan Sarah lanjutkan pencarian. Saat memasuki terowongan kecil, Len menemukan sebuah ruangan yang dikatakan oleh Lina. Di sana dia melihat mayat Doris. Len pun mulai membuka jahitan yang berada di mulut Doris. Di saat sedang membuka jahitan, tiba-tiba muncul arwahnya dari ibu Doris dan mulai mengganggu Len. Setelah berhasil membuka jahitan di mulut Doris, arwah Doris pun bebas dan mengusir arwah dari ibunya. Setelah itu mereka pun pulang ke rumah masing-masing dan berpikir semua sudah selesai. Akan tetapi saat Pete kembali ke rumah, dia dikejutkan oleh sosok Doris yang menyamar menjadi Debbie dan menyuruh Pete untuk melakukan bundir. Dan pada saat itu pun Trevor mengirimkan pesan kepada Len bahwa ada sesuatu yang terjadi kepada Pete. Mendengar hal tersebut, paginya Len kembali mendatangi Lina. Len mengatakan dia sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Lina yang menyuruh membuka jahitan di mulut Doris dan telah mengusir ibu Doris. Tetapi mengapa semua itu tak berhasil? Malahan Pete mati karena bundir. Lina pun hanya tersenyum dan mengatakan dia bebas. Ternyata Len telah dibohongi oleh Lina agar membebaskan arwah Doris. Padahal selama ini ibu Dorislah yang baik dan ingin menghentikan tindakan Len yang ingin membebaskan arwah Doris. Karena takut terjadi sesuatu kepada mereka, Len dan Sarah pun mendatangi Ibu Nona. Ibu Nona ini adalah ahli dalam spiritual. Ibu Nona memerintahkan mereka untuk segera membakar mayat Doris beserta papan tersebut agar arwah tersebut tidak mengentayangi mereka lagi. Akhirnya Len, Sarah, dan Trevor kembali ke rumah tersebut. Sesampainya Trevor di sana, dia bertemu dengan Sarah. Lalu Sarah menyuruh Trevor untuk pergi ke belakang rumah. Ternyata itu bukan Sarah, melainkan arwah Doris yang menyerupai Sarah. Trevor pun mati di kolam renang karena tenggelam. Di saat itu, Len dan Sarah baru saja tiba di rumah tersebut dan langsung menuju ke ruangan bawah tanah. Tak berpikir panjang, Sarah pun langsung membakar mayat tersebut. Di saat itu juga Len diserang oleh arwah Doris, yang dimana Len dibantu oleh sahabatnya yaitu Debbie, yang muncul untuk membantu menghadapi arwah Doris. Len dan Sarah pun mulai membakar mayat Doris berserta papan Ouija. Dan akhirnya arwah Doris pun lenyap. Len dan Sarah pun selamat. Setelah kejadian itu, mereka berdua pulang ke rumah. Di sana mereka merindukan teman-teman mereka yang sudah meninggal. Saat Len kembali ke kamar mandi, dia dikagetkan melihat benda yang berbentuk segitiga itu berada di atas mejanya, padahal dia sudah membakarnya. Karena penasaran, Len pun melihat di lubang kecil itu dan film pun selesai.
Itulah tadi film Oija 2014. Terima kasih buat kalian yang sudah mau menonton video ini sampai selesai. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar saya semakin semangat lagi upload videonya. Oke, saya pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di film berikutnya.